semuanya, jumpa lagi bersama saya Faris Dari di kuliah pemrograman Python. Kali ini topiknya tentang conditionals atau percabangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak melakukan pengambilan keputusan. Tentunya, pengambilan keputusan tersebut berdasarkan suatu preferensi atau kondisi tertentu. Misalnya, jika suka makanan Italia, yang dipilih adalah spaghetti. Jika suka makanan Perancis, dipilih croissant, atau yang simple-simple, telur ceplok. Sekarang mari kita lihat bagaimana penerapan conditionals atau percabangan pada Python. Di sini kita melihat suatu problem, yakni bagaimana kita bisa membuat simple password checker. Nah, password checker itu berarti kita melakukan pengecekan tergantung dari password yang diinput user, apakah passwordnya benar atau tidak. Jika password benar, cetak OK. Dan jika passwordnya salah, mencetak that's not the right password. Berikut adalah contoh program simple password checker. Sekarang saya coba jelaskan program sederhana ini. Kita mulai dari baris pertama. Ada variabel pwd dan ada assignment. Dan di sini ada fungsi untuk meminta input. Di fungsi ini terdapat pesan masukkan password. Pada baris kedua, kita bisa melihat di program Python, real passwordnya adalah mari ngoding Python tanda seru. Dan di baris selanjutnya, kita bisa melihat yang kita sebut dengan conditionals atau percabangan. Di sini, kata kunci yang dipakai adalah if dan else. Mari kita coba programnya. Jika kita jalankan, maka yang pertama kali dicetak, karena ada fungsi input ini, yang dicetak adalah masukkan password. Di sini kita bisa memasukkan password yang saat ini masih saya masukkan password yang salah, yakni 123456. Setelah itu, string 123456 akan diassign ke pwd. Setelah itu, kita lihat baris selanjutnya, yakni baris di mana ada percabangan, if dan else. Kita lihat apa yang terjadi. Tadi kita masukkan pwd 123456. Di sini kita melakukan pengecekan. Apakah pwd, yakni nilai string 123456, itu sama dengan, perhatikan bahwa sama dengan adalah equality checking, pengecekan kesamaan. Kita cek apakah pwd 123456 itu nilainya sama dengan real pwd. Mari ngoding Python tanda seru. Dan jawabannya tidak sama. Karena tidak sama, maka pengecekan di sini tidak mengembalikan true, tetapi mengembalikan false. Sehingga tidak masuk atau tidak mencetak print OK. Sebaliknya, karena tidak masuk di sini, maka alur program akan masuk ke bagian else-nya.
Dan akhirnya dicetaklah "That's not the right password". Jika tadi kita masukkan password yang salah, sekarang kita coba masukkan password yang benar. Ketika kita dimintai input oleh programnya, kita masukkan "mari ngoding Python tanda seru" yang sesuai dengan real password. Maka pengecekan yang di sini, pengecekan apakah PWD itu nilainya sama dengan real PWD, pengecekannya akan berhasil dan mengembalikan nilai true, sehingga kita akan masuk ke line ini dan mencetak OK. Dalam flowchart, program yang sebelumnya dapat kita lihat alurnya sebagai berikut. Pertama, akan dilakukan pengecekan kondisi. Pada program sebelumnya, pengecekan kondisinya apakah passwordnya sesuai dengan real password. Jika true, jika iya benar sama, maka akan masuk ke alur yang statement 1, yakni mencetak OK. Atau jika salah, alias PWD nilainya tidak sama dengan real PWD, akan masuk ke percabangan yang false, dan akhirnya statement 2 yang dieksekusi, yakni mencetak "That's not the right password". Lalu bagaimana jika percabangannya tidak hanya 2, tapi 3, 4, dan seterusnya? Kita lihat di sini contoh program untuk melakukan konversi penilaian dari nilai angka ke nilai huruf. Dan seperti yang kita lihat di program ini, ada kata kunci yang baru, elif. Ya, benar, elif bisa kita pakai jika percabangannya itu lebih dari 2, tidak hanya if atau else. Mari kita coba jalankan program ini. Jadi kita akan pertama-tama dimintai input, masukkan nilai. Nilai yang kita masukkan 89. Nilai itu akan diubah ke int dan akan di-assign ke nilai angka. Lalu kita masuk ke bagian percabangan dan dilakukan pengecekan. Apakah nilai angka yang kita masukkan tadi, 89, lebih dari sama dengan 90? Jawabannya tentu tidak atau false. Lalu akan terjadi yang kita sebut dengan cascading. Jadi kita semacam turun dari atas ke bawah. Kita melakukan pengecekan yang selanjutnya di elif. Apakah nilai angka yang kita masukkan tadi, 89, lebih dari sama dengan 75? Dan jawabannya true, maka kita cetaklah nilai huruf B. Sesuai. Dan ada elif atau else yang di bawahnya. Karena kita sudah masuk di sini, yang di bawahnya bisa kita abaikan. Mari sekarang kita coba dengan nilai input yang lain, 30. Apa yang terjadi? Dalam percabangannya dilakukan pengecekan apakah nilai angka 30 lebih dari sama dengan 90. Ternyata bukan. Pengecekan yang selanjutnya, apakah 30 lebih dari sama dengan 75? Bukan juga. Pengecekan selanjutnya, apakah 30 lebih dari sama dengan 55? Tentu bukan. Dan kita akan masuk bagian sisanya,
yang bisa kita sebut dengan else. Jadi, karena 30 tidak lebih dari sama dengan 90, tidak lebih dari sama dengan 75, tidak lebih dari sama dengan 55, maka kita akan masuk ke bagian yang else, yakni print nilai huruf D. Sesuai ya. Yang lebih seru lagi adalah program simple recommended. Dan kita bisa buat ini menggunakan if else saja. Kalau kita perhatikan program ini, jadi ada bagian if yang mana statements di dalamnya itu ternyata if else juga. Ini disebut dengan nested conditionals. Kira-kira apa yang dilakukan program ini ya? Silahkan diperhatikan sendiri dan coba jalankan programnya. Baik, di sini saya sudah menjalankan programnya. Mari kita lihat bersama-sama. Ketika ditanya apakah suka pedas, saya menjawab T atau tidak. Dan selanjutnya, apakah sedang tanggal tua? Oh iya. Dan yang direkomendasikan adalah nasi kecap. Tapi kenapa ya? Bagaimana jalannya? Mari kita cek. Ada dua variabel, suka pedas dan tanggal tua. Suka pedas nilainya T, tanggal tua nilainya Y. Mari kita masuk ke percabangannya. If suka pedas sama dengan Y. Karena tadi saya inputnya dengan T, maka program tidak akan masuk ke bagian statement yang ini. Alias, dengan kata lain, program masuk ke bagian else-nya. Dan di sini ternyata dilakukan pengecekan kondisi lagi. Apakah tanggal tua sama dengan Y? Karena tadi saya input Y, maka yang dicetak adalah print rekomendasi menu nasi kecap. Demikianlah materi tentang conditionals atau percabangan pada Python. Kita telah belajar tentang if, elif, dan else. Dan semoga kita tidak hanya makan nasi kecap ya. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya.